Hai, welcome back to Akiko's YouTube channel. Di ngabuburitnya Akiko, di dapurnya Akiko. Sore ini kita bakalan ngobrolin soal toxic masculinity sambil aku mau masak buat buka puasa. Hari ini aku bakalan masak, berkreasi dikit. And I don't know if this going to be nice or not. Tapi lagi pengen banget makan nasi kuning sama ayam bakar. Tapi ayam bakarnya tuh nanti aku mau campurin sama nasi kuning. Jadi kayak yang masak nasi kuningnya setengah matang, terus nanti si ayam bakarnya ditaruh di nasi kuning baru dimatengin gitu. So, okay, stay with me and then we'll talk a lot about toxic masculinity. Okay? So, aku udah punya bumbu buat marinasi ayam bakarnya. Jadi, this is really mixed and I don't know what I'm pouring into this, but it smells really nice. I add some mango chutney, I don't know. But yeah, terus ada juga pakai kecap ABC because I can't really live without this. Ada juga pakai cumin, paprika, some kind of like harissa paste. I don't know what is this, but it's kind of like, oh sorry, yeah, this. Ini tuh kayak chili paste untuk bumbuin masakan apapun itu katanya, untuk marinasi, untuk masak, dan ini pedas. So because I love spicy food, I add a lot of this harissa, and so yeah, I have this mix ready to be poured into my chicken. Well, while we're doing the chicken marinade, I'm just going to pour this first and then I'll talk to you. So, yeah, what is actually toxic masculinity? Jadi apa sih sebetulnya toxic masculinity gitu kan? Apalagi sekarang kita sering banget denger orang-orang bahas tentang toxic masculinity. Jadi, toxic masculinity itu adalah some personality trait atau karakteristik ciri-ciri tentang bagaimana, atau aturan ya, sebetulnya ciri-ciri atau aturan bagaimana laki-laki harus bersikap sesuai dengan standar maskulinitas yang berlaku di masyarakat tersebut gitu. Nah, tapi kenapa juga disebut toksik? Jadi si standar yang diberlakukan oleh si masyarakat untuk dilakukan oleh laki-laki ini sebetulnya bisa menyakiti atau bahkan mungkin membahayakan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki itu sendiri, sehingga itu kenapa disebut sebagai toxic masculinity. Jadi standar atau aturan perilaku laki-laki yang ditetapkan oleh masyarakat tetapi memiliki dampak negatif terhadap diri laki-laki tersebut dan juga terhadap perempuan, terhadap society ya, masyarakat di mana laki-laki tersebut tinggal gitu. Jadi nah sebetulnya masculinity ini jelek atau bagus sih gitu kan, karena toxic masculinity ini berasal dari standar maskulinitas. Nah, standar maskulinitas sendiri itu sama seperti standar femininitas, dia tidak buruk, dia bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat baik kalau diterapkan sesuai dengan standar kemanusiaan ya, maksudnya gitu. Jadi kayak misalkan ya, maskulinitas ini kan laki-laki dituntut untuk kuat, dituntut untuk mengayomi ya, untuk melindungi perempuan, melindungi keluarga gitu kan, dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Nah ini sebetulnya nggak jelek, ini tuh bagus gitu. Ada standar bahwa oke, laki-laki diberi tanggung jawab gitu. Menjadi buruk ketika laki-laki ini dituntut untuk tidak boleh berkompromi dengan lingkungan, dalam artian laki-laki tidak boleh bersikap feminin, tidak boleh menunjukkan perasaannya, tidak boleh menunjukkan sisi-sisi kelemahannya, sehingga si laki-laki ini memiliki beban atau misalkan tanggung jawab yang sebetulnya
tidak harus selalu dipikul oleh laki-laki tersebut gitu. Jadi dia memiliki ya kayak ikatan gitu loh, sama halnya seperti kayak toxic femininity nih. Aku bilang toxic femininity karena kadang perempuan dituntut untuk menjadi sosok yang lemah lembut, yang pendiam misalkan, yang penurut gitu. Padahal kan perempuan juga bisa menjadi seseorang yang kuat. Nah, sama halnya dengan masculinity. Masculinity ini bukanlah sesuatu yang buruk. Sama halnya seperti perempuan, dan ada beberapa masculinity trait yang juga sebetulnya tidak harus selalu dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga bisa dimiliki oleh perempuan. Sama halnya seperti femininity trait gitu kan, beberapa karakteristik feminin itu tidak harus selalu diasosiasikan dengan perempuan, tetapi laki-laki pun bisa memiliki sisi femininitas. Sama seperti halnya maskulinitas trait ya, masculinity trait, laki-laki harus kuat, harus bertanggung jawab, harus bekerja keras. Perempuan pun bisa kuat, bisa bekerja keras, bisa bertanggung jawab gitu kan. Berarti perempuan pun boleh memiliki sisi maskulinitas. Sama halnya seperti femininity trait, perempuan harus lemah lembut, harus menunjukkan rasa kasih sayang, misalkan harus bisa mendidik anak gitu kan. Laki-laki pun bisa lemah lembut, bisa mendidik anak, bisa menunjukkan kasih sayangnya gitu kan. There's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah dengan laki-laki yang menunjukkan sisi femininitasnya, dan tidak ada pula yang salah dengan perempuan yang menunjukkan sisi maskulinitasnya. Nah, tadi kita udah bahas tentang sedikit ya tentang maskulinitas dan femininitas. Jadi sebetulnya kan maskulinitas itu diasosiasikan dengan power, aggressiveness, sama control. Jadi laki-laki itu dituntut untuk memiliki sisi maskulinitas yang diasosiasikan dengan kekuatan, kontrol, dan aggressiveness ya. I'm not quite sure mentranslatekan aggressiveness ke Indonesia. Tapi maskulinitas tidak buruk, tidak jelek, dan tidak berarti bahwa laki-laki yang memiliki sisi maskulinitas adalah laki-laki yang selalu agresif. No. Nah, maskulinitas menjadi buruk ketika itu menjadi toxic masculinity, di mana personality trait dari laki-laki tersebut dituntut untuk hanya menunjukkan kekuatan, power ya, terus control, terus juga harus selalu bertindak sebagai seseorang yang tegas gitu kan, seseorang yang bahkan mungkin diasosiasikan dengan violence atau aggressiveness, itu menjadi toxic masculinity gitu. Nah, terus si toxic masculinity ini tuh sebetulnya di refer ke siapa sih gitu kan. Mungkin kita mikir bahwa oh karena kan namanya toxic masculinity otomatis berarti ini di reverse ke laki-laki. Padahal sebetulnya aku baca di salah satu website di Ireland di sini bahas tentang toxic masculinity, bahwa sebetulnya dia itu tidak hanya merefer atau merujuk pada laki-laki, tapi toxic masculinity ini adalah ditujukan kepada suatu budaya, lingkungan yang menunjukkan perilaku atau perbuatan toxic masculinity tersebut gitu. Dan toxic masculinity itu juga bisa dirujuk kepada gender perempuan ya gitu. Jadi ketika misalkan perempuan tidak boleh menunjukkan sisi kuatnya, tidak boleh menunjukkan sisi independence-nya gitu kan, perempuan tidak boleh menunjukkan sisi keberaniannya gitu kan, itu juga bisa disebut sebagai toxic masculinity. Nah, jadi kita udah paham nih toxic masculinity ini tuh ternyata tidak hanya merefer atau merujuk pada laki-laki gitu kan. Terus maskulinitas sendiri itu tidak buruk gitu kan, menjadi buruk ketika menjadi toxic masculinity ini gitu. Nah, jadi kita tahu ternyata toxic masculinity ini bukan hanya masalah laki-laki gitu, tapi juga masalah kita semua. Karena dari konsepsi tersebut akhirnya si toxic masculinity itu akan berdampak pada lingkungan sosial di mana orang tersebut tinggal gitu kan. Cuman yang bisa aku kasih tahu, misalkan karena kita berasal dari budaya patriarki yang kuat ya, kadang kita tidak merasa bahwa toxic masculinity ini memiliki dampak yang buruk, karena kita pandang laki-laki yang bekerja keras, laki-laki yang tidak pernah menunjukkan emosinya, laki-laki yang selalu dituntut untuk tangguh, tidak boleh menangis, misalkan laki-laki yang menunjukkan kekuatan dan kontrol terhadap perempuan itu sebagai sesuatu yang normal, karena kita hidup di budaya patriarki gitu kan. Aku terbiasa melihat laki-laki itu
diasosiasikan dengan kontrol pada perempuan. Terus juga perempuan kadang dibilang, jadi perempuan itu harus nurut sama suami, jadi perempuan itu harus menutupi aib suami, jadi perempuan itu harus A harus B, jadi perempuan itu harus tunduk pada kekuatan laki-laki. Itu biasanya doktrin yang ada di budaya patriarki. Nah, kita kadang tidak melihat bahwa sebetulnya toxic masculinity ini adalah sesuatu yang berbahaya, karena kita hidup dalam budaya seperti itu dan kita menganggap bahwa hal itu normal. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata konsepsi seperti itu tuh bisa membahayakan laki-laki dan perempuan. Membahayakan laki-laki, dia menjadi seseorang yang kayak robot gitu loh. Dia tidak boleh menunjukkan emosinya, tidak boleh menunjukkan sisi kelembutannya, dan perempuan akan selamanya menjadi pihak yang tertekan atau oppressed gitu kan. Itu budaya patriarki gitu, dimana toxic masculinity mungkin tidak disadari karena kita menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal. Okay, I will be back. I'm just going to put my chickens into the oven. I know it's not really 10 minutes, but I just want to put it back to the tray, so it's gonna be ready for the oven. Okay, jadi kalau misalkan kita bahas soal toxic masculinity, tentang femininitas, tentang patriarki, itu adalah sebetulnya isu-isu yang sangat sensitif dan mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang ya gitu. But this is my opinion. Jadi I'm very much against toxic masculinity gitu kan, karena ternyata dampaknya tidak hanya pada laki-laki, tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-laki gitu. Lalu apa sih gitu specifically dampak yang bisa ditimbulkan dari toxic masculinity ini gitu. Oke, let me remind you again bahwa toxic masculinity ini bisa terjadi dari laki-laki ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Jadi misalkan kayak gini, karena toxic masculinity ini adalah anggapan yang salah tentang karakter laki-laki yang harus kuat, yang harus memiliki power ya, yang harus memiliki kontrol, yang harus menunjukkan aggressiveness. Jadi kayak misalkan keberanian gitu maksudnya. Jadi laki-laki dituntut untuk kuat terhadap perempuan dan juga laki-laki lain. Jadi toxic masculinity ini biasanya juga terjadi antara laki-laki yang merasa dirinya lebih kuat daripada laki-laki yang lain, dan otomatis si laki-laki ini merasa bahwa dia memiliki kekuatan atau power kepada perempuan gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya bullying gitu kan, karena misalkan biasanya toxic masculinity ini tuh udah diterapin dari ketika anak masih kecil, karena misalkan didikan orang tuanya mendidik bahwa kamu tuh laki-laki, tidak boleh menangis, harus kuat, harus bisa berantem misalkan kan, harus bisa bertengkar, harus bisa membela gitu kan, harus berani. Jadi si anak ini kadang mengasosiasikan keberanian dan kekuatan tersebut sebagai opresi kepada orang lain, menunjukkan bahwa saya tuh kuat dengan cara misalkan membuli anak lain, bertengkar dengan orang lain gitu. Dan toxic masculinity ini sebetulnya aku lihat juga terjadi di baru-baru ini, apa sih namanya tuh, keletih atau apa sih yang terjadi di Yogyakarta, yang anak-anak muda yang melakukan kekerasan kepada anak lainnya dan sampai ada yang membunuh gitu kan. Dan aku rasa ini tuh sebagai produk dari toxic masculinity, karena ternyata pas aku baca artikel, si anak ini melakukan kekerasan untuk bisa diakui oleh lingkungannya gitu. Jadi di sini udah salah. Anak ini menganggap bahwa eksistensi dirinya akan diakui ketika dia menunjukkan kekuatan melalui kekerasan. Karena dia menganggap bahwa laki-laki ini harus melakukan kekerasan, laki-laki harus berani, laki-laki harus menunjukkan tekanan kepada orang lain, sehingga dia menganggap bahwa dengan dia melakukan kekerasan, melakukan ya bahkan sampai membunuh orang lain sebagai pengakuan pada dirinya bahwa oke, saya adalah orang yang kuat, saya seorang laki-laki sejati. Padahal sebetulnya laki-laki sejati bukanlah laki-laki yang menunjukkan aggressiveness, tetapi laki-laki yang bisa menunjukkan tanggung jawab, emosi yang stabil, dan juga pemikiran yang bisa mengakomodir gitu kan. Yes, laki-laki misalkan boleh mau kuat, boleh mau mengayomi, boleh mau bertanggung jawab, tetapi jangan lupa juga laki-laki adalah manusia yang sama-sama memiliki perasaan seperti perempuan. Jadi bagiku laki-laki sejati adalah mereka yang bisa mengontrol emosinya, bisa mengelola emosinya dengan baik, sehingga dia akan menunjukkan perilaku yang sehat juga gitu loh. Laki-laki yang mengerti bahwa manhood itu tidak hanya selalu ditunjukkan oleh kekerasan gitu.
Nah, terus ada beberapa dampak yang bisa terpengaruh oleh si toxic masculinity ini gitu loh. 3 hal yang paling terdampak dari si toxic masculinity adalah masculinity and power atau masculinity dan kekuatan, lalu masculinity and violence, masculinity dan kekerasan, lalu juga masculinity and mental health atau maskulinitas dan kesehatan mental. Apa sih dampaknya terhadap power gitu kan? Nah, balik lagi, masculinity selalu toxic masculinity menganggap bahwa menjadi laki-laki sejati adalah menunjukkan kekuatan atau kekuasaan, sehingga ada abuse of power, ada kekuatan yang disalahgunakan. Dia akan menjadi orang yang menganggap bahwa laki-laki sejati adalah laki-laki yang menunjukkan kekuatan pada orang lain, termasuk pada laki-laki dan perempuan gitu. Jadi dampaknya seperti itu, dia tidak memiliki konsepsi yang sehat tentang power. Jadi akan ada abuse of power dari si toxic masculinity ini. Yang kedua, bentar, I need to take I need to take this butter. Sorry. Ya, aku tuh kadang kalau misalkan masak nasi, I don't know why, I like creamy rice, dan creamy-nya itu aku kasih dari butter atau dari mentega gitu ya. But butter ini one of my favorite. Ireland itu kan terkenal dengan dairy produknya ya, termasuk margarin, susu, keju gitu. Dan aku suka banget sama si dairy produknya dari Kerry Lowlow. Jadi dia ini 75% less saturated fat, made with Irish buttermilk. Jadi ini kayak versi sehatnya butter. Yeah, and I like that. Anyway, so tadi kan masculinity dan power gitu kan. Jadi dampak dari si toxic masculinity ini menganggap bahwa maskulinitas ini adalah asosiasinya dengan kekuatan atau operasi terhadap orang lain, mau laki-laki maupun perempuan. Lalu dampak yang kedua adalah kekerasan. Toxic masculinity sangat-sangat mungkin menyebabkan kekerasan terjadi di mana-mana gitu. Tapi bukan berarti laki-laki sendiri itu adalah violent gitu loh. Mungkin beberapa feminis garis keras ya, I'm not a feminist garis keras, menganggap bahwa laki-laki itu naturally violent. No, enggak ya. Laki-laki itu sama seperti perempuan, dia lahir tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi lingkungan yang membentuk laki-laki tersebut menjadi seseorang yang violent, yang melakukan kekerasan. Tapi tidak semua laki-laki memiliki sifat natural yang keras atau senang melakukan kekerasan gitu. Jadi, nah ini juga yang menjadi dampak dari si toxic masculinity, bahwa menganggap laki-laki itu adalah selalu identik dengan kekerasan atau violent, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Laki-laki tidak selamanya menjadi seseorang yang keras atau mencintai kekerasan. Sangat tergantung bagaimana laki-laki tersebut saat kecil dibesarkan gitu kan. Jadi ini dampak dari toxic masculinity, terjadinya banyak violence atau kekerasan. Lalu yang paling sering aku lihat dampak langsung dari toxic masculinity adalah mental health atau kesehatan mental. Jadi laki-laki dituntut untuk tidak boleh menunjukkan emosinya. Laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan sisi kelembutannya. Padahal what do you expect? Laki-laki juga manusia, sama seperti perempuan, punya perasaan yang mungkin dia ingin share, dia ingin bercerita, dia butuh teman untuk berbagi keluh kesah, untuk menunjukkan bahwa emosinya sedang tidak stabil gitu kan. Sehingga karena anggapan bahwa maskulinitas atau manhood itu adalah menghindari emosi, menyembunyikan perasaan, tidak boleh menunjukkan perasaannya gitu, sehingga laki-laki lebih rentan memiliki masalah kesehatan mental karena dia tidak bisa bebas berekspresi, sementara ekspresi itu selalu berhubungan dengan perasaan. Gimana kita akan mengekspresikan diri kita kalau misalkan kita tidak boleh menunjukkan perasaan kita? That's the point. Jadi banyak laki-laki yang justru sebetulnya lebih rentan memiliki mental health issue
karena dia tidak memiliki sumber yang bisa dia akses untuk mengkonsultasikan perasaannya. Kenapa? Karena mungkin laki-laki itu tidak boleh pergi ke terapis. Laki-laki yang pergi ke terapis dianggap sebagai laki-laki yang lemah. Laki-laki yang menangis dianggap sebagai laki-laki yang lemah. Laki-laki yang menunjukkan emosinya dianggap sebagai laki-laki yang lemah. Sehingga jarang laki-laki yang bisa mengkomunikasikan perasaannya. Jarang laki-laki yang bisa mendapatkan pertolongan ketika dia mengalami stres atau bahkan depresi. Karena dia mungkin merasa malu kalau misalkan harus mengakui dia memiliki masalah depresi atau mental health issue. Karena dia takut akan dinilai sebagai laki-laki yang lemah atau bahkan laki-laki yang gagal. Nah, ini isu yang terjadi di budaya patriarki dan toxic masculinity gitu. Jadi aku bahkan ada salah satu temenku di sini, dia pernah bilang ke aku, "Aki, kok bahas dong tentang toxic maskulinitas, karena aku merasa sebagai laki-laki aku tidak memiliki support yang bisa aku akses ketika aku mengalami mental health issue." Gitu. Jadi kayak gini loh, perempuan dipandang sebagai wajar ketika dia misalkan mengalami depres atau stres setelah ditinggalkan seseorang yang dicintainya gitu. Tapi laki-laki dituntut untuk kuat, untuk tidak boleh menunjukkan itu. Padahal sebetulnya ketika laki-laki kehilangan seseorang yang dicintai, itu dia membutuhkan support emosi yang sama besarnya seperti perempuan gitu. Tapi karena tuntutan masyarakat tidak memperbolehkan laki-laki menunjukkan emosinya, sehingga dia kayak ya udahlah disembunyiin aja. Nah, ini yang nantinya akan well up atau menjadi bom waktu ya gitu. Dia menyimpan segala emosinya di dalam dirinya, sementara emosi itu harus dibagi, harus di-share, at least harus dibicarakan gitu. Jadi ya, menurutku yang paling terdampak itu adalah mental health. Dari mental health itu mungkin nantinya yang merujuk atau yang menyebabkan kekerasan atau power abuse ya, karena dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sehingga dia lari ke kekerasan dan power abuse gitu. Nah, terus gimana sih kita bisa nolong atau misalkan kita bisa challenge this toxic masculinity? I will be back after I'm taking care of my rice. Hi, so I'm done with rice, I'm done with the chicken as well, tapi masih jauh sebetulnya ke buka puasa sengaja karena I have something that I have to do before, so I do cooking like hours before iftar. Nah, tadi kan kita udah bahas nggak semuanya juga sih, tapi a general idea about what is toxic masculinity. Terus toxic masculinity ini biasanya ditujukan kepada siapa, apakah maskulinitas sendiri itu adalah hal yang buruk, lalu dampak dari toxic maskulinitas. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merubah situasi atau untuk challenge this toxic masculinity? What I can say is kita harus speak up, kita harus berbicara ketika misalkan sesuatu yang tidak benar terjadi gitu. Menurutku toxic masculinity adalah sesuatu yang tidak benar, something's not right gitu. Laki-laki pun sama, dia manusia memiliki hak asasi, dia tidak boleh dituntut untuk menunjukkan masculinity traits tanpa boleh menunjukkan femininity traitsnya gitu. Jadi menurutku yang paling bisa dilakukan untuk kita saat ini adalah speak up, kita berbicara, terus bahas tentang toxic masculinity sehingga lebih banyak lagi orang yang paham tentang dampak dari toxic masculinity. Terus juga ikutin diskusi-diskusi tentang toxic maskulinitas sehingga kita sendiri paham apa sih sebetulnya toxic maskulinitas. Lalu kita juga kalau seandainya misalkan kalian adalah seorang orang tua dan memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan, ajarkan tentang toxic maskulinitas. Terutama yang punya anak laki-laki, jangan pernah bilang bahwa, "Nak, kamu laki-laki, kamu harus kuat, kamu tidak boleh menangis, kamu harus bisa melindungi semua orang, kamu harus berani." That's wrong. Itu bukan parenting yang betul gitu kan. Yang betul adalah jelaskan bahwa perbedaan gender, peran antara gender tersebut itu apa aja, lalu maskulinitas itu apa gitu kan, lalu toxic masculinity itu apa, dan bilang bahwa yes, kamu laki-laki tapi kamu adalah seorang manusia juga yang punya perasaan, sehingga kamu boleh menunjukkan perasaanmu. Dan ketika kamu menunjukkan perasaanmu, misalkan menangis atau misalkan mengeluh, itu bukan berarti kamu seseorang yang lemah
gitu. Jadi bagi kalian yang sudah menjadi orang tua dan memiliki anak laki-laki khususnya, jangan menekankan bahwa menunjukkan emosi itu adalah diasosiasikan dengan kelemahan. No, laki-laki yang kuat justru adalah laki-laki yang bisa menunjukkan emosinya gitu. Jadi semuanya harus diawali sih sedini mungkin gitu kan. Kita yang udah paham tentang apa itu toxic masculinity, yuk kita ajarin anak kita tentang toxic masculinity supaya dia tidak tumbuh menjadi seseorang yang memiliki konsepsi yang salah tentang gender role. Terus kalau misalkan kita belum paham tentang apa itu toxic masculinity, I will suggest read more about toxic masculinity atau tonton video-video tentang toxic masculinity. Perluas wawasan kita supaya kita menjadi lebih bijak. Okay, that's all from me. Thank you for watching. I'm going to finish up plating with my chicken and my rice, and see you in the next video. And yeah, bye bye.